Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Hud, surat yang ke-11, ayat ketiga, halaman 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir illallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan anistaghfiru, dan hendaklah istaghfiru, meminta ampun kamu kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu. Summa tubu, kemudian taubatlah kamu kepadanya. Yumatti'ukum, Dia akan memberi kenikmatan kepada kamu, mata'an hasanah, yaitu kenikmatan yang baik, ila ajalin musamma, sampai kepada ajalin musamma, batas waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah, dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Wa in tawallaw, dan jika kamu berpaling, fa inni akhafu alaikum, maka sesungguhnya aku akhafu alaikum, aku takut kamu akan ditimpa azab yang sangat besar. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah marji' kamu, tempat kembali kamu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha kuasa di atas segala sesuatunya. Demikian kira-kira terjemah kajian kita hari yang lalu. Kalau tidak salah, ketika itu kita mempelajari dan memahami surat Ali Imran. Kita anggap sudah selesai. Itu bermula daripada wasari'u ila maghfirah sampai kemudian ulaika faulaika, dan sampai seterusnya. Maka malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita itu, yaitu istighfar. Kita diperintahkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul-rasul, bahkan itu dipraktekkan langsung, dikerjakan langsung oleh para nabi dan rasul, meminta ampun kepada Allah. Itu membuktikan bahwa tidak satu pun kita yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang tidak maksiat.
Bedanya para rasul, lebih khusus Nabi Muhammad, diberi Allah namanya ismah, pemeliharaan, penjagaan daripada dosa, sehingga beliau disebut dengan ma'asum. Ma'asum, orang yang dipelihara, dijaga daripada berbuat salah dan dosa, atau dipelihara, dijaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Ma'asum, ismah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran banyak kita jumpai perintah-perintah untuk minta ampun itu. Dan perlu kita ketahui bahwa meminta ampun kepada Allah, Allah senang, Allah suka, Allah gembira. Pertama, karena si hamba ini sadar bahwa dia bersalah. Yang kedua, si hamba ini paham bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuni salah-salah dan dosanya. Dan orang yang tidak minta ampun kepada Allah dikatakan sebagai orang yang sombong, atau orang yang sok suci, seakan dirinya bersih tanpa noda, dan itu dilarang, bahkan itu termasuk dosa, sehingga dikatakan fala tuzakku anfusakum, kalian jangan menganggap diri kalian bersih, suci, tiada noda. Nah, istighfar itu banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaannya. Antara lain, di antara hal-hal yang menyebabkan turunnya berbagai macam kebaikan dan keberkahan, rahmat, terlepas, terhindar, terjauh daripada berbagai macam kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, adalah dengan istighfar. Kita ingat dalam sejarah, nanti kita lihat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya, pada tahun ke-18 Hijriah, sekitar setelah 8 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menjadi Amirul Mukminin, khalifah ketika itu Umar bin Khattab. Maka terjadilah di zaman beliau itu namanya Amur Ramadah, tahun kesengsaraan, tahun penderitaan. Karena terjadi pacaklik, sehingga sedikit makanan, dan itu berkelanjutan sampai 9 asyur, 9 bulan lamanya menderita pacaklik, makanan sedikit, dan angin bertiup. Karena ketika itu angin gurun bertiup, menerbangkan debu-debu, tanah-tanah bagaikan debu saja. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika itu? Tercatat dalam sejarah, beliau menganjurkan orang-orang untuk memperbanyak doa, berlindung kepada Allah, istighfar dan taubat. Kemudian beliau keluar menuju tempat salat untuk salat istisqa. Setiba di tempat salat, sa'idal mimbar, beliau naik mimbar. Tidak banyak yang beliau sampaikan kecuali hanya membaca ayat-ayat tentang istighfar dan beristighfar. Beliau beristighfar
membaca ayat-ayat tentang istighfar. Lalu selesai. Aku telah memohon kepada Allah melalui istighfar. Karena dengan istighfar itulah turun hujan, turun rahmat, turun keberkahan, turun berbagai macam kebajikan. Itu kata Umar bin Khattab. Dan kita tahu penyebab ditahannya hujan dari langit, salah satunya adalah dosa-dosa kemaksiatan di sana sini. Andai sekiranya binatang-binatang, hewan-hewan tidak membutuhkan, pasti tidak akan diturunkan hujan lagi. Karena tingkah laku manusia. Turunnya hujan itu barangkali karena ada hewan-hewan yang akan mati turun hujan. Makanya dalam kitab fikih, termasuk kitab fikih Syafi'i, sebelum istisqa itu disuruh orang-orang untuk tobat. Sebelum datang ke lapangan, ke tempat di mana dilaksanakannya salat istisqa, salat minta hujan, orang-orang disuruh puasa 3 hari, kemudian memperbanyak istighfar dan tobat serta doa. Walaupun Nabi tidak ada menyuruh puasa, tapi kata beliau-beliau, karena doa orang yang puasa itu makbul. Disuruh tobat dan istighfar, karena itu pembuka pintu langit. Barangkali ini yang tidak dilakukan oleh sebagian orang. Memerintahkan, menyuruh orang banyak untuk istighfar. Yang istighfar itu justru orang-orang yang cingkak-cingkak orang. Karena antara mereka adalah hujan tertahan dari langit. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Banyak sekali beristighfar. Aku telah meminta turunnya hujan dengan istighfar. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dengan memperbanyak istighfar dapat membuka pintu-pintu keberkahan, kebaikan, pintu-pintu rahmat dan turunnya hujan. Itu pula yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian minta ampunlah kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti Dia akan mencurahkan hujan lebat dari langit. Maka kita mari lazimkan istighfar itu. Lebih-lebih negara kita yang sedang seperti ini. Kata orang sedang tidak baik-baik saja. Negara kita sedang sakit perut, kata orang. Kadang-kadang mencret ke bawah dan ke tengah. Maka kita perbanyak istighfar supaya turun rahmat dan berkah. Sebab selagi kita beristighfar, masih ada harapan turun rahmat dan terhindarnya bahaya serta malapetaka. Barangkali masih ingat kajian lampau surat Al-Anfal ayat ke-33. Kalau mau membukanya silakan buka Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 180. Di bawah sekali. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana, dan tidaklah Allah mengazab mereka, menyiksa mereka. Wa anta fihim, sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Satu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan tidaklah Allah itu menyiksa, mengazab, menghukum mereka sementara mereka masih beristighfar. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwa anzalallahu alayya amanain li ummati, Allah telah menurunkan kepadaku dua pengaman untuk umatku. Pengaman pertama adalah aku, pengaman kedua istighfar. Pengaman dari apa? Pengaman, pelindung, tameng, perisai, penjaga, pemelihara, benteng daripada azab dan siksa setiap petaka dan bencana. Artinya selama aku masih hidup, bencana, petaka tidak akan turun di tengah-tengah kalian. Setelah aku wafat dan mati, fa idza madaitu taraktu fihimul istighfar ila yaumil qiyamah. Setelah aku wafat, aku tinggalkan satu buah istighfar untuk mereka. Selama mereka beristighfar, maka mereka tetap aman, terlindung, terpelihara, terjaga daripada azab dan petaka selama mereka beristighfar. Ayatnya ini, wa ma kana Allahu, dan tidak adalah Allah itu mu'adzib, menyiksa, mengazab mereka, wahum, sementara mereka yastaghfirun. Maka imbangilah dosa-dosa orang-orang lain dengan kita yang mau beristighfar. Mudah-mudahan selagi banyak istighfar diucapkan oleh kaum muslimin, oleh orang mukmin, negara kita terhindar daripada malapetaka dan bahaya. Orang yang buat maksiat akan terus bermaksiat, orang yang zalim akan terus berbuat zalim, orang durhaka akan terus berdurhaka. Tapi kita jangan berhenti minta ampun, imbangi. Bahkan lebih banyak hendaknya istighfar kita daripada maksiat mereka. Sekaligus kita minta kepada Allah agar hati mereka ditunjuki, agar urek malu mereka ditumbuhkan lagi. Urek malu mereka ditumbuhkan lagi, karena urek malu mereka kemarin sudah tercabut. Pangkat turiaknya terbuka balik. Nak taranga dengan nasihat-nasihat keluhan orang. Katarak matanya hilang, sehingga mata mereka melihat. Yang paling ampuh itu istighfar. Selagi kita beristighfar, berarti kita masih punya senjata pengaman. Kalau tidak ada lagi, Nabi sudah wafat, kita pun tidak ada beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka tidak ada lagi pelindung, tameng, pengaman kita daripada petaka dan bencana. Ayat ini, ayat ke-32-nya berbunyi, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kata orang Quraisy, kafir musyrikin Makkah, jika Muhammad itu betul-betul Rasul, dan jika yang dibacakan itu betul-betul firman-Mu, Al-Quran, amtir alaina, hujani kami dengan hujan batu dari langit,
atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Allah tidak menggubris. Gitu permintaan mereka. Kalau Muhammad ini memang betul-betul Rasul, buktikan, turunkan hujan batu dari langit, atau timpakan kepada kami azab yang pedih. Atau makna kedua, jika yang disampaikan Muhammad ini dakwahnya yaitu Quran, karena Nabi Muhammad yang didakwahkannya Quran, timpakan kepada kami hujan batu dari langit atau azab yang pedih. Tidak digubris Allah. Kenapa? Nabi Muhammad masih hidup. Kan ayat 32, ayat ke-33, walaupun sudah begitu mereka, Allah tidak akan mengazab karena engkau masih hidup ya Muhammad. Begitu. Nah, sekarang Nabi Muhammad ada lagi. Apa yang tinggal? Istighfar. Istighfar. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Kaji kita, lazimilah, perbanyaklah istighfar itu. Karena kita banyak berdosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak keliru, banyak melanggar. Kata kita yang tidak berdosa, kan kata kita. Andaikan kita tidak berdosa, istighfar juga lah. Andai tidak berdosa, istighfar aja lah. Bangku istighfar kita, karena kita menganggap tidak berdosa, itu istighfar kita. Batang istighfaruna yahtaju istighfar. Istighfar yang kita lakukan masih butuh kepada istighfar yang lain. Karena istighfar kita bisa jadi tidak selesai. Istighfar kita kok berhajat butuh kepada ilah, butuh kepada istighfar yang lain. Karena bisa jadi istighfar kita tidak betul, tidak selesai, tidak beres. Atau kita beristighfar karena kita menganggap tidak berdosa. Sebab menganggap tidak berdosa itulah berdosa. Istighfar je lah kita. Jadi intinya lazimkan istighfar, perbanyak istighfar. Karena dia bermanfaat di dunia ini. Ketika mati, ketika kita sudah berada di alam barzakh, ketika di akhirat, dan ketika menyeberangi sirat. Saya ingatkan, walaupun kita sudah tahu, bukankah salat jenazah itu untuk minta ampun? Bahkan tujuan salat jenazah itu untuk itu, meminta akan ampun kepada Allah untuk si mayit. Bukankah Nabi ketika beliau duduk di pinggir kubur, di mana orang sedang menimbun kubur, kata beliau kepada orang-orang sekitar, istaghfiru li akhikum, mintakan, mohonkan kepada Allah ampunan untuk saudaramu yang sedang dikubur ini, yang sedang dipendam ini. Innal an yus'al, dia akan ditanya sebentar lagi. Istighfarlah. Karena yang mati itu tidak bisa beristighfar lagi. Lebih waktunya untuk istighfar, kita bantu dengan istighfar. Sampai sekarang orang-orang di alam barzakh, bapak ibu kita membutuhkan, mengharapkan istighfar anak-anaknya dan kita semua. Itu makanya kita baca juga doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang telah lebih dulu beriman daripada kami lah matinya. Atau yang populernya, Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup yang mati.
Begitu hebatnya istighfar itu. Sampai-sampai Nabi Nuh memintakan ampun pula untuk kita, orang yang di belakang Nabi Nuh sampai akhir zaman. Sia saja yang beriman lah dimintakan oleh Nabi Nuh ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Sia saja yang beriman. Kan gitu dalam surat Nuh, 2 ayat terakhir. Itu bunyinya, Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Padahal beliau sudah lama meninggal. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Malaikat-malaikat juga memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Begitu pentingnya istighfar, utamanya. Kenapa malaikat ikut mintakan ampun? Karena kita banyak yang tidak mau minta ampun barangkali. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat pemikul aras dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar itu, mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman. Ikut malaikat memintakan ampun. Kenapa? Banyak alasannya. Salah satu di antara alasan yang dikemukakan ulama, kita ini jarang pula minta ampun karena kita menganggap kita ialah hebat, la alim, la siya, rajin beribadah, taat, orang pengasurau, orang ahli zikir macam. Sehingga kita ujub. Ujub. Ikutlah malaikat minta ampun. Surat apa? Surat Ghafir, ya. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 7 itu. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina dzabal jahim. Surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-7. Kalau ingin lihat silakan lihat. Al-Mu'min, surat yang ke-40, atau surat Ghafir. Namanya dua, kadang Ghafir, kadang Mu'min. Ayat ke-7, halaman 467. 467. Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah. Ini malaikat mulia dia. Tokoh-tokoh malaikat, karena yang dipikulnya arsy Allah. Orang membawa map beliau lah kadang. Map beliau ni boleh map pakai sepatu lokal, pakai jas kacamata, bawa payung. Walau kadang lah banyak doang. Halo, dia tengok kan? Membawaan kacamata, pensil, yo map beliau nya, sepatu lokal, pakai jas, pakai jam tangan pada si. Kadang lah banyak doang macam. Akal aja nya. Bawa ikut arsy Allah ni pikuannya kok. Makhluk terbesar adalah arsy. 4 malaikat memikul arsy Allah. Nanti di hari kiamat sama ni 8 malaikat. 4 malaikat tu tokoh-tokoh malaikat. Namanya Al-Karibiyun, tokoh-tokoh malaikat. Ada antara tokoh-tokoh malaikat tu adalah para pemikul arsy. Dan malaikat-malaikat waman haulahu, malaikat-malaikat atau siapa saja yang ada di sekitar arsy Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman kepada Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka yastaghfiruna senantiasa selalu memintakan ampun
Di mana letak senantiasanya yastaghfiruna itu namanya kata kerja kini yang menunjukkan terus menerus selalu. Yastaghfiru itu fi'il mudhari', kata kerja kini yang memfaedahkan kepada terus menerus selalu. Berarti maknanya yastaghfiruna, mereka selalu terus menerus memintakan ampun kepada Allah untuk alladzina amanu. Malaikat ikut memintakan ampun. Jadi begitu mulianya istighfar. Kenapa? Istighfar itu adalah pengakuan seorang hamba dia bersalah, dia berdosa, dia sadar dia telah lalai. Tinggi nilainya itu. Makanya kita jangan ongeh. Meraso apa pula? Meraso Rasul dibawa ke hati, kemana? Jangan lah. Nabi Muhammad sampai istighfar saja. Nabi Muhammad istighfar. Siapa? Awak dah bangi, mana dah bangi? Cuma suara mu gak anu sete. Siapa? Kalau lah tidak beristighfar gitu atau enggak bersih, hebat pada Nabi Nuh, hebat pada Nabi Ibrahim, hebat pada Nabi Muhammad. Mulailah nabi-nabi utama. Malaikat memintakan ampun untuk orang beriman. Sebuah tadi kaji moi koyo tapi judulnya apa? Isinya beda. Kenapa? Ya, ini harus disambung-sambung. Sebab tadi di gua kajinya istighfar jo, karena malas banyak aku. Cuma isinya lain. Penjelasannya sama, orangnya sama udah. Tentang begitu pentingnya istighfar. Jadi ulang-ulang jangan kita ujub merasa tidak bersalah, tidak berdosa, kita suci, kita berdosa, itulah berdosa. Allahu a'lamu bikum, Allah paling tahu siapa kamu. Dan begitu mulianya iman, karena malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman. Apa kata malaikat? Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meluas, menjangkau, meliputi segala sesuatu. Kulla syai', wasiat meliputi, menjangkau. Kulla syai', segala sesuatu, rahmat dan ilmu. Untuk itu faghfir, maka oleh sebab itu ampunilah orang-orang yang tobat kepadamu dan mereka ittaba'u, berusaha mengikuti jalanmu yang lurus, pelihara mereka daripada azab neraka jahim. Ini malaikat. Bukan itu saja, para guru-guru sepanjang jalan yang dilewatinya, burung-burung, serangga-serangga, ikan-ikan memintakan ampun kepada Allah untuk para guru. Lepas orang mintakan ampun untuk guru. Untuk guru, G-U-R-U, guru. Tidak guru kok. Guru kurang nama aja. Burung, serangga, ikan, bahkan pohon dan batu-batu yang dilewati. Kalah daripada burung, daripada serangga, daripada ikan di laut. Kenapa mereka ikan itu? Karena menangis wak jadinya. Beralah wak baru ke guru wak. Guru awak sejak sedih, majali bata, majal sembayang.
Itu cacat dalam hadis. Berdoa kepada Allah memintakan ampun. Kenapa? Itu tadi. Dalam kitab Minhajul Qasidin kita cari bab Fadlul Mu'allim. Kenapa burung-burung juga berdoa sekaligus minta ampun serangga dan ikan? Karena mereka diberi Allah ilham. Lantaran guru-guru lah orang memperlakukan mereka dengan baik. Lantaran guru-guru lah manusia-manusia tidak semena-mena, tidak zalim kepada binatang-binatang dan hewan-hewan. Kalau nak guru mengajar, tidak tahu orang. Terima kasihlah binatang-binatang. Memohon kepada Allah agar guru-guru diberi rahmat dan diampunkan dosa-dosa mereka. Kira-kira begitulah, mentullah kira-kiranya. Kini kan juga begitu mulianya istighfar tu. Dan begitu mulianya istighfar, dan cayah sen. Tahu cen tu, cayah sen. Astagfirullah. Jangan begitu. Inti istighfar itu adalah meminta, memohon kepada Allah agar supaya Allah menutupi dosa kita atau bahasanya mengampuni dosa-dosa kita. Itu istighfar. Jadi ketika orang istighfar, hendaklah dia sadar dan paham dia berdosa. Kalau tidak paham, tidak mengerti, tidak sadar, paling-paling zikir saja. Zikir. Berulang melihat kalimatnya. Kalimat asal katanya kan mengampuni, menutupi, ghafara. Kalau kita kaji petang ghafara di sini. Ghafara, menutup. Orang terjemahkan mengampuni. Ghafara. Menutup sesuatu agar jangan nampak dan agar terpelihara. Itu tujuan menutup. Namanya ghafara, gain, fa dan ra. Menutup agar sesuatu jangan nampak sekaligus untuk memelihara yang ditutup. Lalu dalam istilah tata bahasa orang Arab ditambah timbangannya menjadi sulasi mazid 3 huruf. Patronnya menjadi istaf'ala, itu istighfar. Kalaulah pakai alif, sin dan ta, itu namanya talab, meminta, memohon. Kalau nanti memelihara, berarti kalau istighfar, aku meminta, aku memohon kepada Allah agar Allah menutupi atau mengampuni dosa-dosa kita. Maka kalau jadinya istighfara yastaghfiru istighfar, dirubah astaghfiru, aku meminta, memohon kepada Allah agar Allah menutupi salah dan dosaku, mengampuninya, memelihara aku daripada akibat salah dan dosa. Astaghfirullah. Maka setiap orang yang beristighfar, dia harus memahami itu, dan dia harus sadar bahwa dia bersalah, dan ketika itu dia sedang meminta kepada Allah. Kalau tidak, jadilah zikir-zikir saja. Kalau dua kita itu, kita balik ke sore awal, sore Hud. Udah adalah azan, kita balik ke sore Hud. Sore Hud, sore Kesabaleh, tadi ayat 3 ya. Kan awal. Sabar mulu kaji kan dari situ cekol kaji Pak. Hud, sore Kesabaleh, ayat 3. Bunyinya. Dan anistaghfiru, dan agar hendaklah istaghfiru, meminta ampun kalian,
atau kamu Rabbakum kepada Rabb kamu. Itu kata Nabi Muhammad, karena beliau Allah utus sebagai nazir wa bashir. Ujung ayat kedua, innani lakum minhu nadhirum wa bashir. Aku ini diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan dulu. Untuk itu, lantaran kalian berdosa, maksiat, durhaka, bangkang, segala macam, minta ampunlah. Aku memberi peringatan. Aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi peringatan. Nah, peringatan yang aku sampaikan yang diperintahkan oleh Tuhan kamu kepada aku, agar supaya kalian meminta ampun kepada Tuhan kamu itu. Karena kalian sudah banyak melakukan berbagai macam kebangkang, kedurhakaan, bahkan kekafiran, kekufuran dan kesyirikan atas dosa-dosamu. Dan tubuh, bertobatlah kamu kepadanya, kembalilah kamu kepadanya, ya. Beristighfarlah kamu, minta ampunlah kamu semua, karena kamu berdosa, kamu bersalah. Dan tobatlah kamu kepadanya. Dua, istighfar dan tobat. Kalau buang kedua-duanya berbeda maknanya. Istighfar untuk dosa-dosa nah lalu, tobat menyatakan kembali kepada Allah. Nungka datang nak ubek leh. Kalau buang kedua-duanya, misalnya astaghfirullah wa atubu ilaih, kan buang dah. Aku minta ampun kepada Allah atas dosa-dosaku yang telah berlalu, dan aku kembali kepada Allah. Untuk masa datang aku tidak akan mengulang lagi. Sebab atubu, aku kembali kepada Allah setelah tersesat. Karena orang yang berusaha itu berarti orang tersesat, orang yang jauh menyimpang, kembali lagi kepada Allah untuk berbuat taat dan tidak lagi akan berbuat maksiat untuk masa yang akan datang. Kalau dia gabung. Tapi kalau cik sesabui, istighfar mengandung taubat, taubat mengandung istighfar. Contoh yang kedua, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Berarti astaghfirullah untuk masa lalu, atubu ilaih, aku kembali kepada Allah. Kata Imam Nawawi, yang paling acok dibaca Nabi di akhir-akhir ayat adalah subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Di akhir-akhir hayat beliau, umur beliau 963 Hijriah. Umur beliau berarti orang dalam umur 60 kini itu akhir hayat tu. Kalau 60 Masehi berarti lah 63 Hijriah. Lah akhir-akhir hayat kau. Banyak nampak subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak itu. Disika anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kalau itulah kalian laksanakan, kalau itulah kalian lakukan, dapat dua. Yang pertama, yumatti'akum mata'an hasanah. Jika kamu beristighfar, jika kamu taubat dengan sebenar-benar dan sesungguhnya, Yumatti' Tuhan kamu akan memberikan nikmat. Yumatti' memberikan nikmat, kesenangan, mata'an hasanah, kesenangan yang bagus, yang baik, sampai batas waktu tertentu. Ajal adalah batas waktu tertentu. Satu, wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Dan Tuhan kamu atau Rabb kamu itu akan memberikan kepada setiap orang yang melakukan ketaatan atau beramal
suatu fadlah, karunianya. Kulladhi fadlin, makna kulladhi fadilah, setiap siapa yang mempunyai keutamaan dalam ketaatan. Kula, setiap zi yang memiliki fadlin, keutamaan. Siapa yang punya keutamaan, kelebihan dalam beribadat, dalam berbuat taat, dalam beramal, Allah akan berikan kepadanya fadlah, karunianya. Dua, istighfar dan tobatlah. Kalau itu telah kamu lakukan, yumatti'akum. Satu, dan kemudian dia akan berikan karunianya. Semakin banyak orang beristighfar dan tobat, maka semakin banyak Allah yang mendapat fadl, karunia dan keutamaan Allah. Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling, tawallau, fa inni, maka sesungguhnya aku hanyalah khawatir, akhafu, khawatir, takut akan menimpamu, ala, akan menimpa kepada kamu. Ala itu menimpa. Sesungguhnya aku takut, akhafu, aku takut, khawatir akan menimpamu apa tuh? Azab, adzab yaumin kabir, azab di hari yang sangat dahsyat, sangat besar, itu hari kiamat. Karena kepada Allah juga kamu semuanya kembali. Ilallahi marji'ukum, tidak ke kamu ada. Maka jika kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepada Allah, istighfarlah, taubatlah. Sebab ujung-ujungnya kamu kembali kepada Dia. Kembali kamu kepada Dia, kembali kalian kepada Dia. Kamu sudah dalam keadaan bersih, disambutnya dengan gembira. Okay? Ilallahi marji'ukum wa huwa ala bin syingkadir. Inti kaji kita semalam kini dari orang lazan, inti kaji wa adalah jangan berhenti istighfar dan lazimilah, paksa diri dulu untuk istighfar sampai lazim, sampai kebiasaan. Di fi ayyi makanin, di tempat mana saja, fi ayyi waqtin, di waktu apa saja, wa fi ayyi ahlin, dan dalam keadaan apa saja, perbanyak istighfar. Kepatang mau sampaikan di siku hari Rabu kepatang bahwa ada tukang angkek di zaman Hasan Al-Basri, sampainya mangkek barang ke rumah, nani bacanya cuma dua, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Keceknya ketika itu masih terkena kan? Ambo ko barado di antara dua. Posisi ambo dua di hadapan Allah. Pertama, Allah mencurahkan rahmatnya, ambo memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua, ambo banyak dosa, astagfirullah. Sepanjang jalan itu saya baca. Kata Hasan Al-Basri, wahai Hasan, ada orang yang lebih faqih daripadamu, ada orang lebih alim daripadamu, ada orang yang lebih paham daripada kamu mah. Kecil Hasan Basri kepada dirinya. Hasan Basri itu ulama besar, ulama tabi'in yang tersohor. Lahir tahun 21 Hijriah di Madinah. Umur pada pindah ke Basrah, terkenal dengan ulama besar dia. Umur 84 tahun meninggal. Kata-katanya mirip hadis Nabi. Katanya ketika itu, bahwa sepanjang jalan ambo dangan kau tadi membaca alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Jawapannya, ambo kau di hadapan Tuhan duanya, nikmatnya selalu turun, ambo bosan memuji Allah, mensyukuri nikmat itu, baca alhamdulillah. Karena ambo sebagai manusia banyak dosa, banyak salah. Itu mau baca astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu pentingnya kita mengilmui sesuatu sehingga kita beramal dengan ilmu. Barangkali itulah kaji kita. Ada yang ragu? Ya, silakan. Silakan.
perasaan kita ini kita berusaha taubat kepada Allah mengampunkan kita dosa tersebut, ataukah kita tetap takut dengan dosa tersebut mengampuni Allah sementara kita sudah istighfar. Mengenai perasaan ini bagaimana? Kata ulama, perasaan kita cuma dua. Pertama raghbah, kedua rahbah, atau pertama raja, kedua khauf. Harap, karena kita yakin Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Pemaaf, dan Maha Pengasih. Cemas, karena dia punya ikab, punya hisah, punya sanksi. Dua kondisi. Orang Minang mengatakan arok keboleh, cameh kehilangan. Artinya apa? Kita tidak boleh pede. Pede itu tidak boleh. Kondisi itu. Karena kita harap akan diampuni Allah, terus kita istighfar, terus taubat, terus memperbaiki diri, berbenah diri, terus berilmu. Tidak boleh kita beramal tanpa ilmu, harus berilmu. Jangan mengandalkan amal tanpa ilmu. Banyak orang beramal tanpa ilmu, akhirnya masalah. Satu. Yang kedua, takut cemas. Khawfau wa tama'a. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'. Tama' harap, khauf takut. Jadi karena takut kita akan hukumannya, akan sanksinya, jangan-jangan tobat kita pun tidak diterima Allah, atau jangan-jangan istighfar kita tidak diterima Allah, atau jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima Allah. Takut mendorong kita untuk terus memperbaiki amal, terus beramal. Jadi tidak boleh kita ujub dan pede. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sekian saja apa yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.